masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga karena tabung gas bocor, rumah makan dan toko pakaian di Samarinda terbakar. Harga beras di Kaltim hingga kini masih di atas harga eceran tertinggi atau HET. Setelah terhenti selama 1 hari, aktivitas pelayaran dari Tanjung Redep ke Pulau Maratua sudah kembali normal. Harga jual beras di Kaltim dinilai masih di atas harga eceran tertinggi atau HET. Kondisi ini diduga akibat panjangnya rantai distribusi mulai dari petani hingga ke tingkat pedagang. Ini karena Kaltim masih mengandalkan pasokan beras dari luar daerah seperti Pulau Jawa dan Sulawesi. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau DPP KUKM Kaltim mendapati harga eceran tertinggi beras premium di Samarinda dan Balikpapan masih di kisaran Rp15.400 per kilogram. Sementara di Pulau Jawa, Bali, dan Sulawesi, harga jual beras masih di kisaran Rp14.900 per kilogram. Nah, sebetulnya harga pembentuk harga beras itu kan banyak ya. Ada yang dari faktor harga harga gabah kering yang nanti akan diproses menjadi beras kan itu juga mempengaruhi. Kemudian faktor distribusi, logistik dan sebagainya itu juga mempengaruhi. Nah, pasokan beras kita ini mayoritas juga masih dari luar Kaltim, sehingga itulah yang membentuk harga beras di Kaltim itu hampir semuanya itu di atas HET seperti itu, karena ada biaya-biaya itu tadi. Karena kita belum menjadi daerah produsen beras. Agar harga beras bisa kembali stabil, salah satu upaya yang harus dilakukan yakni dengan meningkatkan produktivitas pertanian di Kaltim. Sektor yang harus diutamakan adalah penanaman padi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Inilah di antara persediaan beras yang tersimpan di dalam gudang Bulog Kaltim Tara di Balikpapan. Dengan kondisi tersebut, Bulog yakin persediaan beras aman hingga awal tahun 2026. Data Bulog menyebutkan ada 24.954 ton beras yang mereka miliki. Dari jumlah tersebut, 21.000 ton diantaranya tersimpan di gudang Bulog Kaltim yang terletak di Jalan Mejen Sutoyo, Gunung Malang, Balikpapan Tengah. Jadi untuk stok kita sangat cukup aman. Untuk kanwil Kaltim dan Katara itu sebanyak 24.954 ton, di mana 21.000 ton tersendiri adanya di daerah Kalimantan Timur. Jadi ini bertahan sampai nanti di awal tahun 2026. Jadi untuk menghadapi hari keagamaan Natal dan Tahun Baru ini sangat cukup dan aman. Untuk menangkis peningkatan harga beras, Bulog pun sudah mengambil langkah, diantaranya yakni dengan membuka pasar murah. Selain untuk menghambat kenaikan, upaya ini pun dilakukan untuk mengurangi kepanikan warga akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
Jadi kita juga berkoordinasi dengan stakeholder yang ada. Jadi untuk pasar murah dan gerakan pangan murah itu hampir setiap hari kita laksanakan. Juga kita membawa bukan saja dengan beras SPHP, tetapi juga beras premium dan komoditi lainnya yang agar masyarakat juga tidak merasa panik ya. Jadi masyarakat bisa menemukan beras-beras yang sekarang premium maupun medium yang kita sediakan. Selain upaya-upaya serius, Bulog juga meminta masyarakat tidak mudah panik saat terjadi kenaikan harga. Imbauan ini diberikan karena Bulog memastikan akan terus turun lapangan untuk mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Sejumlah agen beras di Samarinda mengaku jika beras yang dijualnya masih berharga mahal. Harga tersebut tidak berubah meski pemerintah sudah menyiapkan beras SPHP atau beras sterilisasi pasokan dan harga pangan. Itu karena sejumlah agen atau pedagang tidak lagi menjual beras SPHP yang disiapkan oleh pemerintah. Agen beras di Jalan Biawan ini merupakan salah satu contohnya. Agen yang sebelumnya menjual beras SPHP Bulog ini sejak setahun terakhir tidak lagi menjualnya. Ini karena mereka diharuskan membeli produk lain dari Bulog. Sementara untuk harga beras premium yang mereka jual saat ini berada di kisaran harga Rp18.000 per kilogramnya. Kendalanya dari pedagang kebanyakannya. Dulu kami sebagai rekanan, itu kan kami dapat jatah tuh. Per minggu itu kita dapat jatah 2 ton pengambilan SPHP. Tapi dengan catatan gandeng. Kita harus beli yang barang kayak minyak goreng, gula, atau tepung. Di blending kan istilahnya kan. Nah kita ini sebenarnya dari pedagang kalau di blending itu agak keberatan. Memang betul beras SPHP murah nih. Tapi yang blendingnya kan harganya standar. Pengakuan yang sama juga diutarakan oleh agen beras lainnya. Mereka mengaku belum membeli beras yang ditawarkan oleh Bulog meski harganya murah. Aku dengar-dengar Bulog ini baru keluar juga minggu kemarin kan? Iya, beras. Berarti semenjak harga mulai turun, Ibu udah ngambil beras stok banyak ya? Belum. Oh, belum. Belum karena pabrik juga belum ada menyiapkan kan, Iya. katanya pemerintah dulu kan, untuk stok pemerintah. Jadi kita ini pedagang ini belum begitu kita juga nggak begitu ngambil karena khawatir belum menentu harga kan. Harga belum. Mungkinkah akibat keengganan agen menerima beras Bulog menyebabkan beras tersebut sulit ditemukan di pasaran? Namun dampak lain yang terjadi adalah harga beras di pasaran masih tetap tinggi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.